Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan speed 1, speed 2, dan speed 3. Kemudian untuk kabel strum dari kipas angin tanpa membuka koper dari saklarnya ini teman-teman. Berhubung untuk kopernya ini tidak bisa dibuka teman-teman karena untuk bautnya ini sudah berkarat. Nah, kemudian ini untuk kopernya sudah dilem juga. Nah, selanjutnya kita akan tentukan mulai dari colokan. Kita tempelkan probe, salah satu probe apometer digital ini ke colokan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada timer. Apabila timernya ini masih berfungsi, tidak bisa terukur, kita off-kan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tempelkan probe merah di salah satu ujung dari colokan. Kita akan cari untuk jalur strum terlebih dahulu, karena ini untuk jalur strum ini tidak bisa tertukar teman-teman. Nah, selanjutnya biasanya untuk kabel hitam, jadi kita tes dulu untuk kabel hitam ini. Karena keluaran dari saklar ini ada 4 kabel, jadi kita tes terlebih dahulu ke kabel hitam ke steker teman-teman. Jadi ini pasti ada yang tersambung apabila ini adalah jalur strumnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Nah, untuk bawahnya ini, untuk steker atau colokannya ini terhubung ke kabel hitam. Artinya ini berfungsi sebagai strum atau listrik dari 220-nya teman-teman. Nah, sekarang kita pisahkan terlebih dahulu untuk kabel hitam ini. Karena untuk kabel hitam ini akan kita sambungkan ke dinamo yang berfungsi sebagai listrik dari 220 volt. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan untuk speed 1, speed 2, dan speed 3-nya. Jadi cara ini saya lakukan teman-teman karena bisa kelihatan di sini untuk bautnya ini tidak bisa dibuka dengan obeng teman-teman. Jadi untuk kopernya ini apabila keras atau tidak bisa dibuka untuk kopernya dan kita tidak bisa melihat dalamannya, jadi kita akan tes dengan menggunakan apometer digital ini tanpa membuka untuk koper saklarnya ini. Apabila sambungannya ini normal, ini akan terbaca untuk speed 1, speed 2, dan speed 3-nya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tentukan untuk kabel speed. Jadi pertama kita lilit ke kabel merah terlebih dahulu. Biasanya ini speed 3, namun kita akan ukur dan pastikan dengan menggunakan apometer digital. Jadi salah satu probe kita hubungkan ke kabel, kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke steker teman-teman. Nah, apabila ini nyambung akan terbaca untuk hambatannya 0,01. Sekarang kita lilit, jangan sampai terlepas untuk kabelnya. Nah, sekarang kita lilit seperti ini dan kita aktifkan untuk saklarnya. Kita tekan saklar paling di atas ini, sudah saya tekan, yang berfungsi sebagai jalur speed 3. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan untuk tombol yang paling di atas ini. Nah, ini terhubung. Untuk hambatannya ini bergoyang teman-teman apabila kita tidak menekan untuk kabelnya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menekan karena di sini saya menggunakan satu tangan untuk mengukur saklarnya ini. Namun teman-teman bisa praktekkan sendiri. Ini wajib hukumnya nyambung ke kabel speed 3-nya. Kemudian untuk speed 2 dan speed 1-nya ini tidak boleh terhubung teman-teman. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah ini korslet atau tidak, ini teman-teman bisa tempelkan ke kabel putih dan ke kabel biru. Ini tidak boleh ada yang terhubung apabila kita mengaktifkan untuk speed 3-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cari lagi kembali ke speed 2 atau speed 1. Jadi pertama kita pindahkan untuk tombolnya, kita tekan di speed 2. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kabel putih ini terhubung ke tombol speed 2 teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini untuk speed 1 dan speed 3 ini tidak berfungsi. Artinya ini terhubung ke speed 2 dengan kabel warna putih. Jadi kita ini ukur dengan menggunakan apometer digital mulai dari saklar dan kabel keluaran dari saklar teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tentukan untuk kabel speed 1 yang mana yang terhubung ke kabel speed 1. Sekarang sisa satu kabel di sini terhubung untuk speed 1-nya, wajib hukumnya terhubung ke kabel warna biru teman-teman. Jadi kita akan ukur ke speed
speed satunya ini kita pindahkan untuk propnya ke kabel biru. Harusnya ini nyambung ke speed 1 karena sisa untuk kabel biru ini, sisa ini yang belum kita ukur. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kelihatan untuk kabel biru ini kita hubungkan ke steker dan kita aktifkan untuk speed satunya, dan bisa kelihatan di sini untuk kabel biru artinya speed 1 ini masih terhubung teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan untuk kabel biru ini adalah speed 1, kabel putih adalah speed 2, dan kabel merah ini adalah speed 3 teman-teman. Kemudian untuk hitam ini adalah jalur yang berfungsi sebagai strum atau kabel untuk strum dari dinamo. Nah, hanya seperti itu untuk cara menentukan kabel keluaran saklar tanpa harus membongkar koper saklarnya ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.